Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Kali ini ada segmen baru di Akademi Kripto, yaitu segmen Crypto Trading Guide. Ini adalah video pendek yang nanti akan puluhan episode, dimana di sini kita akan menjelaskan gimana cara trading kripto dari nol yang 100% gratis untuk teman-teman semua di sini, supaya teman-teman bisa memperoleh cuan maksimal di market kripto. Kali ini tanpa berlama-lama kita akan bahas mengenai cara mengetahui tren. Apa itu tren? Tren itu adalah kecenderungan pergerakan harga. Tanpa teman-teman tahu tren itu apa dan gimana mengantisipasi tren harga, teman-teman itu tidak akan pernah bisa profitable ketika trading. Trading pasti rugi terus kalau teman-teman tidak follow the trend. Karena ingat, trend is your friend, so follow the trend. Trend itu ada 3, teman-teman. Pertama, tren yang bullish adalah tren yang naik. Jadi harga suatu aset kalau naik terus itu dibilang bullish. Apa artinya bull? Ya, bull itu naik ya, memiliki agresivitas yang tinggi. Jadi tren itu ada 3. Pertama, seperti yang ada di keadaan market sekarang, yaitu adalah tren yang bullish, uptrend. Harga naik terus, teman-teman beli di bawah, jual di atas, teman-teman cuan. Oke. Kedua adalah downtrend atau keadaan market yang bearish. Jadi nanti ketika berubah dari bull market menjadi bear market, kita melihat penurunan harga. Dan ketiga, ini adalah tren yang sideways atau tren yang nggak naik juga, tapi juga nggak turun. Jadi harga ini nggak kemana-mana. Ini kalau sideways. Ya, kalau bullish itu selalu diumpamakan ya dengan warna hijau. Kalau bearish ini turun, ya, kalau sideways ini warnanya putih. Harga ini nggak kemana-mana. Jadi kecenderungan yang teman-teman lakukan ketika market ini bullish itu adalah membeli, buy low and sell high. Jadi apa maksudnya buy low and sell high? Jadi teman-teman beli di sini, ya, terus teman-teman jual di sini. Jarak atau margin teman-teman membeli ini disebut sebagai capital gain atau keuntungan. Kalau teman-teman trading di pasar derivatif, teman-teman bisa melakukan yang namanya long. Long ini adalah mengambil posisi dan berharap market mengalami kenaikan atau uptrend. Dan selanjutnya, ini adalah market yang turun atau downtrend, di mana teman-teman membuka posisi perdagangan short di market derivatif. Apa ini maksudnya short? Short adalah posisi yang teman-teman buka. Ini akan memperoleh keuntungan karena teman-teman berharap marketnya turun. Jadi kita ambil posisi short di market yang tinggi harganya, dan ketika market ini jatuh atau mengalami koreksi atau mengalami kerugian, teman-teman memperoleh yang namanya keuntungan. Jadi jarak dari teman-teman membuka posisi short sampai turunnya harga ke bawah, ini adalah potensi keuntungan yang bisa teman-teman peroleh. Dan selanjutnya, ketika market ini dalam keadaan yang sideways, ini teman-teman bisa buka 2 posisi perdagangan, yaitu long dan juga short, tergantung dari keadaan harganya. Harga ini ada di area mana, oke? Jadi teman-teman bisa memperoleh keuntungan di market yang sideways atau market yang nggak gerak kemana-mana. Selanjutnya kita langsung praktek. Kita lihat chart Bitcoin. Di sini adalah time frame mingguan. Oke, apa itu maksudnya time frame mingguan? Itu artinya satu candle yang ada di trading platform ini bernilai 7 hari atau 1 minggu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Bitcoin itu mengalami yang namanya uptrend atau kenaikan. Kenapa bisa dibilang Bitcoin ini mengalami kenaikan? Karena kita lihat harga ini bergerak dari titik bawah ke titik atas. Ingat ya, naik itu dari bawah ke atas. Jadi di sini kita lihat Bitcoin ini uptrend karena harga di titik bawah ini di 15.000 dan harga di titik atas ini di 70.000. Jadi kita bisa melihat ya dengan mata atau melakukan eyeballing bahwa Bitcoin ini mengalami kenaikan atau uptrend. Jadi bias yang harus teman-teman miliki adalah membuka posisi perdagangan pembelian atau long atau beli di bawah dan jual di atas. Oke guys, jadi itu cara untuk melakukan analisa tren di market. Ingat, tren di market itu ada 3, yaitu uptrend, downtrend,
dan juga sideway. Ketika uptrend, teman-teman harus melakukan pembelian, beli di bawah, jual di atas. Atau kalau teman-teman menggunakan market derivatif, teman-teman ambil posisi long. Kemudian kedua adalah keadaan market yang downtrend, kecenderungannya turun. Teman-teman bisa memperoleh keuntungan ketika membuka posisi perdagangan short. Dan ketiga, ini adalah market yang sideway. Teman-teman bisa short dan juga long yang nanti akan dijelaskan di Crypto Trading Guide episode selanjutnya. Tuh, ini adalah bagian kedua dari Crypto Trading Guide, di mana di bagian pertama kita sudah menjelaskan cara melakukan analisis tren. Di situ kita jelaskan ada 3 jenis tren. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi tren lebih dalam dan mengetahui apa itu primary move dan apa itu secondary move. Di bagian pertama, saya sudah menjelaskan bahwa tren itu ada 3, uptrend, downtrend, dan juga sideway. Pertama kita akan bahas dulu, uptrend itu berarti kenaikan, tapi harga itu tidak selamanya akan naik. Kenapa? Karena seiring berjalannya waktu, harga ini tidak akan terus naik ya, atau naik secara parabolik garis lurus. Karena apa? Orang yang melakukan pembelian di bawah ini akan melakukan taking profits along the way up. Atau orang yang dibeli di bawah ini akan take profit di sini. Dan kemudian di sini orang yang membeli akan take profit di atas sini. Dan orang yang di sini akan membeli lagi ya, melakukan take profit di atas sini. Jadi harga itu selalu mengalami penurunan seiring dengan kenaikan harganya. Nah, jadi kita melihat bahwa ada yang namanya tren utama, oke, di sini, dan ada yang namanya tren kedua atau secondary move. Ada primary move, ada secondary move. Kita tahu bahwa primary move dalam uptrend ini adalah kenaikan ya. Ini P atau primary move. Move utama, tren globalnya kenaikan. Tapi karena selalu ada orang yang take profit, orang yang jualan, sehingga ada yang namanya secondary move atau move kedua di market. Jadi ini adalah move yang terjadi ketika ada orang yang melakukan take profit. Jadi kalau kita gambar ya, market itu nggak naik tegak lurus ya, seperti garis seperti ini, tapi selalu move-nya seperti ini. Mengalami kenaikan, primary move, kemudian turun, secondary move. Kemudian dia melakukan primary move lagi, kemudian melakukan secondary move, primary move, secondary move, dan primary move lagi. Dimana di sini secondary move adalah area tempat teman-teman melakukan posisi pembelian. Jadi ingat ya, primary move ini selalu lebih panjang, selalu lebih impulsif, dan secondary move ini bersifat lebih pendek, di mana teman-teman bisa melakukan pengambilan posisi pembelian ketika harga ini membentuk secondary move atau melakukan koreksi. Maka dari itu, di sini kita memahami pentingnya mempelajari yang namanya market programming atau market coding, di mana kita melihat struktur pasar dan juga membedah struktur pasar. Tadi udah dijelaskan, ada primary move, ada secondary move. Selanjutnya di sini ada yang namanya higher high dan higher low. Apa itu higher high dan higher low? Jadi higher low itu adalah titik rendah yang semakin tinggi, ya, higher low. Low yang semakin high atau semakin higher ya, dan juga higher high, di mana titik tinggi yang semakin tinggi. Jadi higher high, high titik tinggi yang higher, yang semakin tinggi. Nah, ini adalah konstruk dari market yang bullish atau market yang mengalami kenaikan, dan potensi koreksi yang terjadi seiring dengan berjalannya waktu ini adalah potensi kita membuka posisi pembelian. Along the way up ada koreksi, kita melakukan pembelian. Nah, berbeda dengan uptrend, dalam downtrend atau market yang mengalami penurunan, ini adalah kebalikan dari market uptrend. Kita melihat move utamanya ini adalah penurunan, dan secondary move-nya itu adalah kenaikan, karena ini kebalikan. Oke? Dan ketika dia mengalami penurunan lagi, dia akan membuat secondary move lagi atau koreksi berupa kenaikan, dan penurunan, kenaikan, penurunan lagi. Jadi ketika teman-teman melihat ya, primary move, ya, secondary, primary move, secondary, primary, secondary, dan primary lagi. Oke, tadi udah dijelaskan mengenai higher high dan juga higher low. Ini konsepnya juga mirip tapi berbeda. Dimana dalam market downtrend kita melihat lower high and lower low. Lower low ini adalah titik low yang semakin rendah, sementara lower high ini adalah titik tinggi yang semakin rendah.
Jadi bisa teman-teman lihat ya, market codingnya ini dia selalu mengalami penurunan tapi juga mengalami koreksi along the way down. Dan teman-teman melihat potensi dari koreksi ini adalah potensi untuk melakukan yang namanya short sell, atau teman-teman buka short sell di sini. Teman-teman buka short sell di sini lagi, dan teman-teman bisa buka short sell di sini lagi. Jadi tadi ya, kalau uptrend dia koreksi, teman-teman beli, teman-teman long. Tapi kalau di sini downtrend dia turun, koreksi, teman-teman buka posisi perdagangan short sell ketika teman-teman trading di derivatif market. Dan terakhir adalah market yang sideways atau market yang nggak kemana-mana ya, nggak naik juga nggak turun. Jadi pergerakan harga itu cenderung seperti ini. Apa yang harus teman-teman lakukan di market seperti ini, yaitu adalah teman-teman melakukan long dan juga short. Kapan teman-teman harus melakukan long, kapan teman-teman harus melakukan short? Pertama, kita breakdown dulu market codingnya. Market yang ada dalam kondisi yang sideways itu membuat yang namanya equal low. Ya, apa itu equal low? Equal low itu adalah keadaan di mana market tidak menembus titik low yang sebelumnya. Ini adalah low dan ini adalah equal low. Jadi teman-teman lihat ya, harga ini tidak breakdown atau turun dari titik bawahnya, tapi dia di sini mengalami pemantulan dan mengalami kenaikan. Dan di sini ini adalah titik equal high atau titik tinggi yang sama tinggi. Jadi di sini juga equal high dan dia di sini tidak mengalami breakout naik ke atas, tapi harga di sini tertolak dan kembali mengalami penurunan. Kemudian di sini dia melakukan yang namanya equal low lagi, membentuk equal low sehingga harga kembali mengalami pemantulan. Nah, ketika market kondisinya seperti ini, di bawah sini adalah titik untuk melakukan long atau membuka posisi pembelian. Dan ketika market ada di equal high-nya, ini teman-teman melakukan short atau membuka posisi penjualan. Dan ketika harga turun, di sini teman-teman memperoleh keuntungan. Dan di sini teman-teman bisa lihat di market yang sideways, ini nggak ada primary move dan juga secondary move. Karena biasanya market yang sideways itu adalah secondary move di uptrend atau secondary move di downtrend. Jadi teman-teman bisa melakukan perdagangan sesuai dengan keadaan yang ada atau opportunity yang diberikan di market. Oke, jadi itu untuk bagian crypto trading guide kali ini. Kita sudah memasuki episode ketiga crypto trading guide. Di sini saya akan mengajari teman-teman cara melihat tren menggunakan trendline atau cara menggunakan trendline secara umum. Apa itu sebenarnya trendline? Pertama, kita harus memahami market dan juga harga suatu aset. Market itu adalah tempat kumpulan dari titik harga. Jadi market itu adalah titik harga. Jadi kalau kita melihat ya, market itu adalah titik-titik ya. Dan di sini titik-titik ini bisa kita lihat ya perkembangannya. Dan dari titik-titik ini kita bisa mendeteksi dan mengidentifikasi tren harga. Yang mana salah satu alat yang bisa teman-teman gunakan untuk melihat tren pergerakan harga itu adalah dengan menggunakan trendline. Jadi trendline adalah titik yang menghubungkan dua titik harga atau lebih untuk mengidentifikasi pergerakan harga suatu aset. Ingat ya, di situ tadi dua titik harga atau lebih. Jadi nggak bisa ya kalau titik harganya satu kita sebut sebagai trendline. Minimal itu dua. Baru bisa kita katakan ini sebagai suatu trendline. Karena minimal ya ada dua titik harga. Nah ini adalah trendline. Oke. Trendline sendiri juga dibagi dalam tiga, teman-teman. Yaitu adalah bullish trendline, kemudian bearish trendline, dan juga sideways trendline. Nah, pada trendline yang bullish, kita menggambarnya itu di bawah titik harga. Jadi ada pergerakan harga yang seperti ini, kita gambar trendline-nya itu di bawah garis harga. Dan di bawah garis harga ini adalah potensi kita membuka posisi perdagangan long atau melakukan pembelian. Jadi setiap kali harga ini mendekati trendline, kita melakukan atau membuka posisi perdagangan long. Dan kemudian untuk downtrend, trendline, itu kita gambarnya ya di atas titik harga. Jadi di sini teman-teman buka posisi short ketika harga mendekati
bagian atas dari trendline-nya kita membuka posisi short. Dan sideway, ingat ada equal high dan equal low, di mana ketika di equal low kita membuka long, dan ketika di equal high kita bisa membuka posisi short. Ingat ya, ketika ada di equal low kita membuka posisi long, dan ketika dia ada di equal high kita membuka posisi short. Nah, contoh dari bullish trendline, kita bisa melihat pergerakan harga Bitcoin dari Januari 2023 sampai Juni 2023. Ingat ya teman-teman, trendline itu harus 2 titik minimal. Dan ketika kita menggambar bullish trendline, kita gambar di bawah titik harga. Dan di sini kita bisa melihat dengan jelas, setiap kali Bitcoin ini mendekati bagian bawah dari trendline-nya, kita bisa melihat Bitcoin di sini mengalami kenaikan. Di sini 10 Maret setelah hit trendline, dia naik 54%. Dan kemudian di sini dia hit trendline yang kedua, dia juga mengalami pemantulan 26%. Jadi kita bisa melihat ini sebagai suatu peluang untuk membuka posisi perdagangan pembelian atau long ketika teman-teman trading di derivatif market. Nah, selanjutnya dalam market yang downtrend, ini adalah contoh dari pergerakan harga Bitcoin November 2021 sampai Januari 2023. Ingat ya, dalam market yang bearish kita gambar trendline di atas garis harga. Dimana kalau di sini kita gambar, kita juga bisa mengetahui setiap kali harga ini mengunjungi bagian atas trendline, mengalami penolakan, kemudian mengunjungi bagian atas trendline, mengalami penolakan, harga turun, di sini mengunjungi trendline lagi dan mengalami penolakan. Ya, di sini pertama mendekati trendline, ya kita bisa lihat drop 10%, ya, kemudian di sini juga mendekati trendline lagi, drop 28%, mendekati trendline, drop 23%, dan mendekati trendline, drop 24%. Jadi kita bisa melihat ini adalah kesempatan membuka posisi short, kesempatan membuka posisi short, dan kesempatan membuka posisi short. Jadi market yang sideway itu kita juga bisa memperoleh keuntungan ketika kita trading di derivatif market dan mengambil posisi perdagangan short sell. Nah, selanjutnya untuk contoh market yang sideway, ya kita sekarang lagi di market yang sideway, ya. Kalau teman-teman gambar ya trendline ya sideway seperti ini, kita selalu membentuk yang namanya equal low ya, dan juga membentuk equal high, di mana setiap kali ya harga mendekati titik bawah ini ya mengalami pemantulan, setiap kali dia reject di atas dia juga mengalami penurunan ya, seperti ini juga ya. Ini price action yang kita dapatkan Juni 2024 ini, sell off lagi setelah Bitcoin mendekati equal high-nya. Jadi kita bisa melihat dan membuka potensi short dan menunggu untuk posisi long setiap kali Bitcoin ini mendekati equal low-nya ya. Jadi equal low di sini adalah potensi untuk kembali membuka posisi perdagangan long, karena setiap kali kita melihat harga mendekati titik ini dia mengalami pemantulan yang cukup signifikan. Jadi range ini memang ada yang sulit ya trading di range, tapi ada juga yang suka range trading. Ini adalah tahap-tahap awal ya tentang Crypto Trading Guide. Selanjutnya kita akan bahas lagi, jelaskan lagi yang lebih advance.